Selamat malam para pemirsa. Bagaimana malammu? Semoga selalu menyenangkan. Malam ini berjumpa kembali dengan saya Nick Carter. Saya akan menceritakan roman percintaan antara Agus dan gadis pujaannya dia. Kali ini Agus akan menceritakannya. Selamat malam para pemirsa, perkenalkan namaku Agus. Dan gadis cantik berbaju putih tadi adalah dia. Saya awali kisah ini. Saya bekerja di salah satu perusahaan. Saya tinggal di salah satu pinggiran kota. Ku beli rumah sederhana dari hasil keringatku. Saya sudah bosan dengan hiruk-pikuknya kota metropolitan. Sehingga saya putuskan tinggal di pinggiran kota, di samping harganya murah, tanahnya agak luas. Setiap pagi saya bisa menikmati kicau burung dan ayam jantan yang membangunkan sang mentari. Malam ini kerjaanku selesai, saya mau pulang. Tiba-tiba saya teringat, baju dan sepatu olahragaku sudah usang. Aku ingin membelinya, maklum habis gajian. Kuhidupkan mobilku, sorot lampunya, menuju plaza dekat kantorku. Mobil pun membawaku melaju. Malam ini masih seperti malam sebelumnya. Bintang-bintang memancarkan sinarnya, sang rembulan mempertontonkan kemegahannya. Sorot lampu kota, tak mau kalah dengan sinarnya, menampakkan kegagahan gedung-gedung di sekitarnya. Malam ini sangat indah, namun tidak seperti hatiku sedang gundah. Ini malam minggu, tidak ada gadis yang bersamaku, duh rasa pilu, hatiku, bujang yang belum laku. Sampailah kakiku menginjak plaza itu, ku telusuri tiap sudut etalase, ku cari sepatu yang kusuka. Tiba-tiba aku dikejutkan, suara merdu menyapaku. Mas, parfum mas, ini bagus loh, cocok untuk cowok wanginya, ambillah mas, cocok untuk masnya. Ternyata suara itu gadis SPG menawarkan parfum dagangannya. Ya Tuhan, cantik sekali dia, kulitnya putih mulus, bibirnya seksi sekali, bodinya, aduhai. Mau beli yang mana mas? Ada merek dari luar, ada yang dalam negeri. Bagus loh mas. Aku masih terpelongoh melihat gadis cantik ini. Mataku tidak berkedip memandangnya, aku terpesona. Bibirnya yang seksi itu membuat semua pria jatuh hati padanya. Saya yakin pemirsa juga. Saya sebenarnya tidak suka memakai parfum, saya suka apa adanya. Entah kenapa, karena gadis cantik ini, aku berhenti dan ingin membelinya. Lantas aku pun berkenalan dengannya. Dia menyebut namanya. Gadis cantik ini ternyata bernama dia. Mbak, bapaknya Mbak, penjual bunga ya? Enggak mas. Kata siapa? Kata dia, agak sedikit manja. Karena kamu cantik, jadi aku ingin memetiknya. Ah mas, ini bisa aja, nanti bapakku marah loh, sambil mencubit lenganku dengan manja. Bapak atau suami yang marah, tanyaku. Lagi-lagi dia tersenyum manja. Ya bapak mas, jangankan suami, pacar pun aku tak punya, kata dia dengan manja. Kalau ada pendaftaran pacar, boleh nggak aku melamar? Lagi-lagi dia mencubit lenganku, boleh asal bilang bapakku, kami pun tertawa bersama. Aku pun meminta nomor HP-nya, kami bertukaran nomor. Parfum sudah aku bawa, kulanjutkan mencari toko sepatu. Namun wajah gadis yang cantik itu melekat di hatiku.
Aku masuk ke dalam toko, tapi mataku masih tertuju pada gadis cantik itu. Kupandangi lewat kaca etalas, dia terlihat lelah menawarkan parfumnya, namun tak jua ada yang membelinya. Aku menjadi iba. Bila dia jadi istriku, tak kuizinkan bekerja seperti itu. Malam ini etalas toko sudah mulai ditutup, satu persatu menutup dagangannya. Kulihat dia sudah tidak ada lagi di sana, kemanakah gadis cantik itu? Tadi hari tampak terang, dan diselimuti bintang-bintang. Namun tiba-tiba awan gelap, sang raja angkasa mengeluarkan kekuatannya, kilat menyambar, angin kencang, dan hujan lebat membasahi bumi. Plaza sudah tutup, para karyawan ramai di luar, mereka berteduh. Aku melihat gadis cantik itu, berdiri kedinginan, di pojok dekat pintu keluar. Roknya yang mini menambah dingin badannya. Aku mendekatinya, kusapa dia, "Dias, kamu belum pulang?" "BLM mas, tadi rencana dijemput ayah, tiba-tiba ayah diajak bosnya keluar kota. Ayah saya supir mas." Dia menunggu angkot, ternyata hujan lebat. Kutanyakan alamat rumahnya. Ternyata aku melewatinya. "Ayo bareng kita pulang," pintaku kepada dia. "Nggak usah repot-repot mas, aku nunggu angkot saja." "Nah papa, aku orang baik-baik kok, kalau nggak baik laporkan saja sama Pak Polisi." Dia pun tertawa dan mencubit pinggangku. Duh, rasanya jantungku berdebar-debar. Akhirnya dia mau bareng bersamaku. Kami jalan menuju mobilku. "Mari silahkan Tuan Putri," gurauku sambil membukakan pintu. Lagi-lagi dia tertawa. Kali ini, lenganku yang jadi sasaran cubitan manja itu. Duh, senangnya hatiku. Dia pun duduk di sampingku. Pahanya yang putih mulus sangat menggodaku. Setiap menggati roda gigi aku tak bisa melepaskan pandanganku ke barang yang indah itu. Kami saling bercerita. Dia anak tunggal, ibunya sudah meninggal, dia tinggal berdua dengan ayahnya. Ayah dia masih mengontrak rumah, dia sopir pribadi bosnya. Sebenarnya ayahnya sudah lelam, karena usia sudah senja. Dia sendiri sebagai SPG, sejak lulus sekolah 3 tahun yang lalu. Dia sebetulnya tidak suka, tapi mencari kerja yang lain, tidak ada, gajinya kecil sekali. Ayahnya ingin dia cepat nikah. Tiba-tiba HP dia berbunyi. Ayah dia menelponnya. Ayahnya lupa, kunci rumah terbawanya. Dia disuruh numpang di rumah temannya. Ayahnya pulang besok siang. Dia pun bingung. Kutawari dia tidur di rumahku. Dia pun setuju. Sampailah di rumahku, ternyata rumah dia tidak jauh dari rumahku. Kami duduk di sofa ruang tengahku, di depan TV-ku. Ku buat teh hangat untuknya dan untukku. Kami pun lanjut bercerita. Sesekali aku goda dia, "Kutunggu ayahmu pulang besok." Aku bilang, "Ayahmu?" "Bilang apa?" kata dia manja, sambil menarik hidungku. Perasaanku melayang ke angkasa, aku bahagia malam ini. Kami pun bertatapan mata, ada getar di dada, kelihatannya dia suka. Ku pegang kedua pipi gadis yang cantik itu, ku sampaikan, "Apakah kamu mau jadi pacarku?" Dia menjawab, "Aku tidak mau mas." Dek, jantungku rasanya kopot, jiwaku terasa runtuh ke dasar bumi. Dia menolakku. "Aku nggak mau jadi pacarmu mas, tapi aku mau jadi istrimu." Duh, hatiku terasa berbunga-bunga, jiwaku terasa tentram. Kami saling berpelukan. Kucium bibir yang seksi itu, dia membakasnya, kami bercumbu.
Leher yang putih itu tidak luput dari ciumanku, desah nafas dia menikmatinya. Kami sama-sama melayang di angkasa. Seperti atlet angger, pedangku sudah kuhunuskan, sasaran siap kutancapkan. Tiba-tiba dia membisikkanku. "Jangan dimasukkan mas, kita belum menikah." Aku pun tersadar, pedangku masukkan ke sarungnya. Aku pun memeluk erat tubuh dia, sambil membisikkan kata, "Semoga matahari cepat bersinar, agar ayahmu cepat datang, aku nak tahan, ingin melamarmu." Kini setahun sudah berlalu, dia SPG yang cantik itu, sudah hamil 8 bulan, kami sudah menikah. Tak kuizinkan dia bekerja, setelah kami menikah. Ayah dia tinggal bersama kami, beliau tidak bekerja lagi. Itulah kisahku bersama dia, SPG yang cantik itu. Pemirsa, cerita ini hanya fiktif belaka, bila ada kesamaan nama, dan peristiwa itu hanya kebetulan semata. Salam dari saya, Nick Carter.